Nah, jadi di video kali ini saya mau nge-review motor ya, beda sama video-video sebelumnya yang biasanya saya cuma bahas tentang cat. Nah, di video kali ini saya mau nge-review motor Beat Karbu tahun 2010 yang modifikasinya Kerehore. Oke, jadi di depan kita udah ada Honda Beat Karbu tahun 2010. Nah, jadi BTW ini motor saya zaman SMA ya, yang sekarang udah diturunin ke adik saya. Tuh adik saya di sana. Ini motor tahun 2010, umurnya udah cukup tua. Tapi di sini dimodif sedemikian rupa biar tetap kelihatan masih muda. Nah, ini tuh modifnya benar-benar budget murah ya. Nah, jadi ini adalah Honda Beat Karbu tahun 2010. Kita akan review dari depan sampai ke belakang sampai ke mesinnya. Oke, yang pertama di sini kita mau bahas atasnya dulu ya. Waduh, bentar. Nah, udah fokus. Nah, untuk atasnya di sini saya masih pakai spion yang original. Di sini saya nggak pakai bar-enan ya. Di sini saya masih pakai spion original. Dan kenapa saya nggak pakai spion klik? Karena menurut saya spion klik terlalu terlihat gendut ya buat motor Beat Karbu ini. Motor Beat Karbu kan kelihatannya kesannya motornya ramping, kecil gitu. Kalau dipasangin spion klik nanti kelihatannya terlalu gede gitu. Nah, untuk master rem, di sini saya cuma pakai master rem merek KRS. Master rem ini harganya sekitar 250.000, gimana sellernya juga. Jadi master rem itu ala-ala Nissin Samurai ya. Nah, di sini sebelah sini ada gas spontan. Di sini gas spontannya saya pakai merek KTC. KTC-nya juga nggak tahu original atau enggak. Di sini saya beli harga 150.000. Udah termasuk gripnya juga nih. Jadi ini grip itu bonus dari pas beli gas spontannya. Nah, untuk ini bandul. Di sini bandul saya pakai merek Fastbike. Harganya cuma 20 ribuan. Yang sebelah kiri juga sama ya. Ini hand gripnya pakai KTC. Ini juga pakai Fastbike karena sepasang. Nah, untuk bagian sini saklar saya masih pakai yang original. Untuk di sini mikanya sama saya dikasih apa nih namanya, kaca film yang smoke hitam ya. Nah, ini ada voltmeter yang 2-in-1. Di sini saya pakai merek Rizoma. Ini juga Rizomanya nggak tahu asli nggak tahu palsu ya. Ini saya beli harga cuma 40.000. Nah, jadi ini tuh gas spontan yang 2 kabel. Cuma karena motor saya ini karburator dan kabelnya cuma 1. Nah, jadi ini tuh yang difungsiinnya cuma 1 kabel. Yang 1 kabelnya lagi nggak difungsiin, jadi cuma buat variasi aja biar nggak kelihatan bolong ya yang satunya ini nih. Oke, untuk bagian atas beres ya. Di sini kita bahas agak ke bawah. Nah, di sini spakbor, harusnya kan Beat Karbu 2010 itu si spakbornya di atas. Cuma ini karena saya nggak suka pakai spakbor yang atas. Bentar, ada mobil lewat. Cuma karena saya nggak suka pakai spakbor yang di atas itu, sama saya diganti pakai spakbor Beat Karbu yang 2008. Di sini saya ganti dengan ininya juga ya, apa namanya tuh, ini bottom shock. Jadi ada dudukannya di sini. Kalau biasanya orang-orang yang pada ganti spakbor bawah itu pada pakai bracket di sininya, cuma di sini mas saya langsung ganti aja sama bottom shocknya. Jadi di sini udah ada dudukannya. Nah, terus di sini bannya
saya ganti pakai bahan misel MR1 ya, biar lebih kelihatan gendut dan racing look gitu ya, pokoknya kayak anak-anak cornering. Terus ini piringan, di sini piringannya saya pakai merek Goyo. Ini piringan murah banget, harganya cuma 80.000. Ini tuh lebarnya kalau nggak salah 260 mili atau 26 cm ya, ini diameternya tuh. Nah, untuk kaliper di sini saya masih pakai Nissin original pabrik. Belum diganti pakai Brembo-Bremboan atau KTC atau Nissin bohongan, enggak, ini masih pakai Nissin original. Nah, untuk selang rem di sini saya pakai merek TDR. Ini harganya pas beli kisaran berapa ya, 85 pas 100, pokoknya sekitar gitulah kurang lebih. Ini pelak sama saya di repaint warna gold ya, gold apa nih, bronze cerah gitu. Soalnya ini catnya juga oplosan sih, saya ngecat sendiri. Ini pakai kompresor ngecatnya. Terus kita pindah ke belakang. Nah, namanya Kerehore. Jadi di sini kita pakai shock breaker KTC yang kopi. Ini shock breaker KTC kopi itu jadi klik atas ini nggak fungsi, tabungnya juga nggak fungsi. Ini kalau dipotong juga bohongan, itu nggak ada fungsi apa-apa ini tabungnya. Terus klik bawahnya juga ini tuh nggak fungsi men, tuh. Kan kalau yang KTC asli tuh di sini ya klik 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 klik, tapi kalau ini nggak gelas sarweh tuh. Namanya juga kopi ya, namanya juga modifikasi Kerehore gitu. Untuk CVT di sini saya repaint pakai warna grey. Nah, ini selahan juga saya pakai yang chrome. Ini yang chrome waktu itu beli sekitar berapa ya? 50.000 kalau nggak salah. Terus di sini tutup CVT-nya ini sama saya di karbon WTP, water transfer printing, yang motifnya mirip-mirip Kevlar ya. Ini mirip-mirip Kevlar lah sedikit mah. Untuk standar 2 di sini saya pakai yang chrome, standar 1 juga pakai yang chrome, cuma udah karena lama banget ini tuh. Udah sampai karat. Ini harganya kurang lebih dulu 200.000 sepasang. Terus apalagi yang belum, ban belakang juga sama pakai Mizel MR1. Kita pindah ke sebelah sana. Nah, di bagian sini knalpot saya pakai merek AHM. Ini harganya pas beli kurang lebih 450.000 ya. Di sini sama saya nggak sengaja nggak dipas angin tameng biar rada-rada riak gitu di jalan kelihatan knalpot AHM-nya. Terus ini tutup kipas juga sama saya di karbon WTP. Motifnya sama ya kayak yang sebelah tadi, yang ala-ala Kevlar gitu. Ini ada stiker gak jelas lagi nih, ada saya yang masang. Nah, untuk lampu belakang juga nih, ini WTP. Nah, ini juga WTP. Nah, ini juga sama WTP ya. Kaum mendang mending dan kaum modif Kerehore ya pakainya WTP biar murah. Di sini kita bahas mesin sedikit ya. Jadi mesin beat karbo saya ini sedikit ada robahan pada noken asnya ya. Jadi di noken asnya ini sedikit dipapas, diubah timingnya biar bawahannya lebih enak gitu. Udah sih cuma segitu kalau masalah mesin sama porting polis paling ini. Dan sama satu lagi di bagian CVT, ini bagian CVT dalamnya udah full rombakan ya, bagian depan CVT-nya dan bagian belakangnya gitu. Mungkin nanti si resep CVT-nya sama saya dimasukin di deskripsi aja ya, biar kalian baca sendiri gitu. Di sini saya jelasinnya jadi nggak terlalu banyak. Oke, mungkin udah cukup segitu aja ya review luarannya mah. Dan mungkin sekarang kita akan coba cek sound motornya, suaranya kayak gimana sih yang udah rubahan noken as dan porting polish, dan cek sound juga suara si AHM-nya. Dik, nyalain. Nggak apa-apa, namanya motor racing mah ada nge-recek-nya. Oke, nah ini ada saya nih yang sekarang ngurus motornya. Nama IG-nya siapa deh? Nama IG-nya? Ini ada di sini nih.
belakang. Nah, ini nama IG adek saya nih. Nanti kalau mau nanya-nanya motor ini bisa ke IG adek saya ya. Sok, nyalain. Ini standarnya bentar. Nah, jadi ini motor agak ngelecek ya di bagian CVT-nya, mungkin entah rumah rollernya, entah si bos-bosannya itu. Biasanya sih paling dari bagian itu doang kalau ngerecek di bagian CVT. Tapi untuk noken asnya ini motor nggak berisik ya, nggak ngerecek di noken asnya. Nah, ini suara AHM. Dan ini tuh si glass wool-nya udah tipis, jadi suaranya agak-agak sember gitu, jadi kurang adem lah. Ini kita agak sedikit. Nah, gitu suara AHM ya. Oke, mungkin cukup ya reviewnya segitu aja. Nah, jadi segitu aja review modifikasi Beat Karbunya. Semoga bisa menginspirasi kalian ya yang mau modif tapi budget kalian pas-pasan. Nah, semoga motor ini bisa menjadi referensi kalian. Mungkin di next video saya bakal nge-review motor lagi. Jadi terima kasih buat kalian yang udah menonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe. Terima kasih. Bye.